Perkenalkan, nama saya Amsal Parnooli, NRP 21-2022-169. Di sini saya akan menjelaskan metode membangun. Metode membangun adalah prosedur atau tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah bangunan dari awal hingga selesai. Metode membangun meliputi berbagai tahapan melalui perancangan hingga penyelesaian proyek. Dalam metode membangun, di awal ada beberapa proses, yaitu yang pertama ada proses lelang proyek. Proses lelang proyek adalah sebuah proses pengajuan dan persetujuan penawaran antara perusahaan konstruksi dan pelanggannya. Yang kedua ada pengumuman lelang. Pengumuman lelang adalah tahapan yang dilakukan dalam proses lelang proyek pekerjaan untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, site installation. Site installation bertujuan untuk mengatur tata letak bangunan, fasilitas, dan sarana pada proyek sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui site installation, selanjutnya ada tahap pekerjaan persiapan, meliputi pengurusan perizinan bangunan dengan dinas terkait, melakukan pengukuran ulang dan menentukan benchmark, melakukan land clearing, pembersihan lahan sampai pada posisi siap membangun, melakukan land investigation dengan mensondir dan boring, pemagaran pada area pembangunan, membuat rancangan organisasi tapak terdiri dari ekskavasi dan dewatering. Ekskavasi atau pengerukan tanah untuk basement ini menggunakan ekskavator, namun hal yang pertama menentukan titik ujung bangunan. Dewatering adalah penghisapan air tanah pada lahan agar air tidak merembes pada lahan basement. Membuat direksi kit, gudang bahan, dan asrama pekerja. Masuk ke dalam tahap substruktur, yaitu adalah bagian dari struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Ia berfungsi sebagai pondasi yang menopang struktur bangunan dan menerima beban struktur atas atau substruktur untuk kemudian menyalurkan ke tanah. Pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini adalah pekerjaan galian tanah untuk pondasi, pekerjaan well point, pekerjaan pemasangan tulangan besi untuk pondasi. Pondasi yang saya gunakan merupakan pondasi rak berongga. Selanjutnya ada pekerjaan marking point untuk menentukan posisi titik kolom struktur bangunan. Selanjutnya ada pemasangan tulangan kolom dan balok untuk basement. Pekerjaan pengecoran pada area pondasi, kolom dan balok pada basement. Metode yang digunakan dalam membangun yaitu middle rise. Bangunan middle rise di mana tahap pembangunan dimulai dari bawah pondasi hingga ke atas. Pemasangan kolom dan balok dan plat lantai bondek secara berurutan. Pemasangan tower crane juga harus dipertimbangkan terhadap kemudahan manuver dan jangkauannya. Selanjutnya masuk ke tahap abstruktur, yaitu pekerjaan pengecoran struktur area core utama dengan menggunakan sistem cor setempat. Selanjutnya ada pekerjaan balok, kolom, dan sambungan baja pada lantai podium hingga tipikal menggunakan transfer beam. Pekerjaan plat lantai bondek pada podium 1 hingga tipikal, pekerjaan tangga evakuasi, pekerjaan plat beton pada atap podium, pekerjaan plat beton atap tipikal. Di dalam tahap abstruktur pada fasad dan dinding, di sini saya menggunakan curtain wall. Curtain wall adalah penutup dinding yang terdiri dari beberapa panel aluminium, kaca ataupun bahan lainnya, guna dipasangkan di struktur kerangka yang terpisah dari struktural utamanya bangunan sehingga curtain wall dapat berguna sebagai dinding penutup pada sebuah bangunan untuk
Untuk itu, curtain wall sering disebut juga dengan nama fasad. Fungsi tersebut yang menjadikan curtain wall mampu melindungi bangunan dari berbagai cuaca, mulai dari hujan, suhu tinggi, terpaan angin, bahkan hal yang ekstrim. Selanjutnya tahap pemasangan curtain wall, yaitu perencanaan dan persiapan, pemasangan kerangka atau frame, pemasangan panel kaca atau material, pengecekan finishing, dan yang terakhir adalah pengujian. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Terima kasih.